Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Selundupkan sabu-sabu dari Sumatera, polisi tangkap 4 kurir di Pelabuhan Merak. Tolak pembongkaran bangunan liar, warga Citerep ribut dengan petugas Satpol PP. Memasuki libur Nataru, penumpang di Pelabuhan Merak meningkat. Awasilah anak-anak kita saat bermain di sungai, terutama saat musim hujan seperti ini, karena debit air yang naik bisa mengancam kita kapan saja. Seperti yang dialami seorang bocah berusia 6 tahun, hanyut terbawa arus sungai Ciujung. Kejadian bermula saat korban sedang bermain bersama teman seusianya di pinggir sungai Ciujung di Kampung Teras Bojong, Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Saat itu, korban yang tidak bisa berenang mencoba berenang di pinggiran sungai. Setelah 2 hari melakukan pencarian, Minggu pagi korban ditemukan meninggal dunia mengapung sejauh 8 km dari lokasi kejadian. Untuk penemuan hari ini, tim SAR gabungan dapat info dari warga terkait adanya penemuan diduga korban ya, tepatnya di Kampung Glebeg, Desa Cibodas, Kecamatan Nara. Jarak berapa Untuk jarak penemuan? perkiraan dari TKP ditemukan 8 km lah. Bocah malang tersebut akhirnya dimakamkan tidak jauh dari rumah orang tuanya. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. 4 pelaku penipuan yang meresahkan warga di Kabupaten Lebak diringkus jajaran Satuan Unit Reserse Kriminal Sektor Rangkas Bitung Kota. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti seperti 1 motor, surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Kasus penipuan yang diungkap polisi ini dilakukan pelaku berinisial MA berusia 30 tahun, warga Kampung Papanggo, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkas Bitung. Modus pelaku berpura-pura menjanjikan korbannya untuk dapat pekerjaan di salah satu perusahaan di Kabupaten Serang dengan meminta sejumlah uang jutaan rupiah kepada korbannya. Rata-rata para korban ini merupakan orang terdekatnya yang tengah mencari pekerjaan. Itu di wilayah Desa Mekarsari, Mekarsari Rangkas Bitung, bahwa ada seseorang yang datang terhadap pelaku, yang mana pelaku menjanjikan bisa memasukkan orang untuk bekerja di salah satu perusahaan swasta, yaitu di pabrik Kenda namanya, di wilayah Cikande, Namun ternyata si pelaku ini meminta sesuatu berupa uang dengan alasan untuk memuluskan si korban ini agar dapat bekerja, padahal si pelaku sendiri tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Para pelaku ini terdesak kebutuhan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk bekerja seperti itu? Baru ini sih, Pak. Baru ini? Berarti itu korban pertama? Iya, Pak. Gimana Kak cara Kakak buat ngeyakinin korban itu buat ikut ke Kakak? Saya iming-iming aja, Pak. Masuk ke Emang Kakak punya kenalan di perusahaannya? Enggak, Pak. Nggak punya? Terus gimana cara Kakak ini? Saya iming-iming buat masuk aja kerja ke pabrik Kendra, terus langsung rayuannya, Pak. Wakapolres Lebak menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati jika ada yang menjanjikan untuk masuk kerja atau jual beli dengan cara COD. Warga masyarakat umum ya, terutama para pencari kerja agar lebih hati-hati ya, jangan mudah terbius oleh iming-iming, tapi laksanakan cross check ya, cross check, recheck, cross check, di final check, hubungi kalau memang ada informasi di perusahaan A ada buka lowongan, lebih baik langsung berhubungan dengan pihak HRD atau kepada pihak kepolisian, karena
pihak kepolisian punya Babin Kaptipmas. Ya, jadi lebih baik kalau ada hal-hal seperti tadi, cross check ya, dicek dulu, dipastikan dulu ya apakah memang betul informasi tersebut, terus konfirmasi boleh ke pihak kepolisian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terkena pasal 378 KUH Pidana atau pasal 372 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal paling lama 4 tahun penjara. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Untuk memastikan angkutan Nataru 2024-2025 berjalan lancar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengecek SPBU khusus di kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Selain ke SPBU khusus pelabuhan, Menteri juga objek vital penting terkait ketersediaan energi untuk kepentingan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kunjungan tersebut juga dilakukan ke PLTU Suralaya yang merupakan salah satu PLTU pemasok listrik bagi Pulau Jawa dan Bali. Di lokasi ini, Bahlil memastikan suplai listrik memenuhi kebutuhan masyarakat di dua pulau tersebut. Total kebutuhan tercatat sebesar 2.700 MW, sementara cadangan energi tercatat sebesar 700 MW atau 30% dari kapasitas maksimum pembangkit listrik. Kunjungan ke Suralaya, Cilegon, untuk memastikan distribusi pembangkit yang ada di Suralaya. Seperti kita tahu bersama bahwa di sini letaknya 3.400 MW dan alhamdulillah semuanya berjalan baik. Konsumsi kita sekarang sudah mencapai 2.600-2.700 dan cadangannya kurang lebih sekitar 600 juga sampai 700. Jadi overall cadangan kita kurang lebih sekitar 30%. Dan untuk stok bahan bakarnya baik batu bara maupun minyak BBM, kalau seandainya terjadi kendala ataupun terjadi kesalahan teknis itu bisa sampai dengan 23 hari. Jadi yang menjalankan Natal insya Allah akan aman, damai selalu menyertai kita, dan ini menyuplai Jawa dan Jawa Bali. Energi cadangan tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan selama momen Nataru. Kegiatan tersebut merupakan atensi Presiden Prabowo agar Kementerian ESDM selalu mengecek kebutuhan masyarakat. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.